Berilah firman kepada kami, ajarkan kami untuk mengikut dan berabdi kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina, menjadi berkat yang menyalurkan kebenaran Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan 7 doa dari Musa pada waktu dia tua. Saudara masih ingat? Pertama, berilah aku hati yang bijaksana. Karena ini lebih penting daripada otak yang berpengetahuan. Anak muda suka akademik, suka pengertian, suka ilmu, logika, tapi itu terisi di dalam otak. Lain dengan bijaksana yang tersimpan di dalam hati. Jikalau hati kurang berbijaksana, otak penuh dengan pengetahuan, tetap tidak mentegakkan hidupmu dan imanmu. Karena bijaksana adalah fondasinya pengetahuan. Pengetahuan hanya isi daripada bijaksana. Bijaksana ada arah daripada pengetahuan. Pengetahuan hanya pengertian mengenai hidup secara rinci. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan adalah sesuatu yang isi di dalam. Tetapi bijaksana adalah arah yang menentukan tujuan kemana. Di dalam perjanjian lama, bijaksana tersimpan di dalam 3 ayat. Pertama, seorang yang takut kepada Tuhan, dia telah berada di permulaan, yaitu yang disebut bijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Kedua, the understanding of the holiness of highest God is very wise. Bijaksana adalah mengerti kekudusan Tuhan Allah. Orang yang tidak mempunyai bijaksana, tidak pentingkan dan tidak mungkin mempunyai hidup yang suci. Hidup yang suci harus ditanam di atas pengertian kekudusan Tuhan Allah dulu. Allah yang sejati, berlain dengan dewa-dewa, berlain dengan ilah-ilah yang palsu. Di dalam semua dewa-dewa dari orang Greka, mereka tidak memiliki hidup kesucian. Dewa yang paling tinggi, Zeus, adalah seorang yang mencuri istri orang lain. Adalah orang yang berselingkuh, memalsukan diri menjadi awan gelap, masuk ke rumah orang lain, sudah masuk berubah menjadi manusia yang berzina dengan istri orang lain. Hidup suci merupakan satu-satunya esensi yang tidak mungkin dipalsukan. Di dalam agama begini, di dalam filsafat begini, di dalam etika sama. Orang-orang yang menjadi pendiri agama, berapa hebat bicara tentang keilahian, tapi lihat hidup dia suci tidak. Kalau hidupnya berzina, kalau hidupnya bohong, kalau hidupnya tidak murni, tidak sungguh-sungguh di dalam kekudusan, itu bukan orang yang dari Tuhan. Itu bukan orang yang suci. Dengan kesucian engkau bisa menguji siapa hamba Tuhan, siapa bukan hamba Tuhan. Siapa yang dipakai Tuhan, siapa yang tidak mengabdi kepada Tuhan. Karena kesucian itu adalah zat ilahi yang tidak mungkin dipalsukan. Itu sebab kita memakai ini mengetahui siapa dari Tuhan, siapa melayani Tuhan, siapa sungguh-sungguh nabi dari Tuhan. Di dalam kesucian itulah tanda yang tidak bisa kita dikelabui. Di dalam kesucian itulah sifat yang kita mengenal siapa dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, ketiga, bijaksana adalah berada pada orang menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. When you
depart away, far away from sin. It means you are wise man. Orang yang berbijak tidak suka dekat dengan dosa, tidak suka main-main dengan dosa. Orang yang hidupnya berbijaksana atau orang menjauhkan diri dari kejahatan. Dengan demikian, ini mendidik dan ini memberikan disiplin kepada kita. Hidup dekat Tuhan. Hidup jauhkan dosa. Hidup dekat Tuhan. Hidup menjauhkan diri dari perbuatan yang salah, yang berzina, yang najis. Dengan demikian, perjanjian baru mengajarkan kita 3 jalan bijaksana, yaitu takut kepada Tuhan, mengerti kesuciannya, dan hidup jauh daripada dosa. Dengan demikian, orang itu hidup di dalam bijaksana. Di dalam perjanjian baru, bijaksana dipersonified menjadi satu oknum yang hidup di tengah-tengah manusia, yaitu firman yang inkarnasi menjadi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada orang lebih suci dari Dia. Tidak ada orang lebih benar dari Dia. Tidak ada orang lebih adil dari Dia. Tidak orang lebih bajik dari Dia. Tidak ada orang lebih penuh cinta kasih dari Dia. Ini 5 tanda Tuhan yang asli. Ini 5 tanda yang tidak mungkin dicapai oleh manusia berdosa. Ini 5 tanda hanya wujud dari firman Allah turun dari surga menjadi manusia hidup di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab dikatakan dalam 1 Korintus pasal pertama, Tuhan telah menjadikan Kristus bijaksana kita, keadilan kita, kesucian kita, dan penebusan kita. 4 hal ini melampaui apa yang dikejar-kejar oleh orang Gerika, yang dikerja-kerja oleh orang Romawi. Karena Kristus sendiri adalah wujud dari bijaksana, kesucian, keadilan, dan penebusan itu sendiri. Maka di dalam agama hanya ada guru mengajar moral, mengajar etika, tapi tidak ada juru selamat yang menebus manusia keluar dari kuasa dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bijaksana di dalam kelakuan dan etika menjadi kesucian, kelembutan, dan perdamaian. Orang yang bijak bukan sombong. Orang yang bijak itu lembut. Orang yang bijak bukan egois. Orang bijak itu damai dengan semua orang. Jikalau engkau selalu berkelahi, berselisih dengan tetangga, dengan sesama, engkau tidak pernah mempunyai bijaksana. Jikalau engkau betul-betul hidup bijaksana, engkau akan berdamai, engkau akan lembut, engkau akan sabar menghadapi orang-orang di sekitarmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita lihat pertama, hati yang berbijaksana. Doa kedua yang diminta oleh Musa pada waktu dia tua adalah pengampunan dosa untuk menyelamatkan diri sendiri. Putarlah ya Tuhan, sesalilah hambamu. Mengapa Tuhan harus sesal? Apa artinya penyesalan Tuhan? Karena Tuhan tidak lagi memakai keadilan kesuciannya untuk menghukum dan mengadili kita. Dia memakai kasih-Nya dan kemurahan untuk mengampuni dosa kita. Itu namanya putarnya Tuhan. Tuhan berputar. Tuhan berubah. Tuhan menyesal. Tuhan yang tidak pernah berubah. Kenapa berubah? Karena Dia mempunyai 2 sifat sejajar dari kekal sampai kekal. Tuhan yang kasih juga ada Tuhan yang suci. Tuhan yang suci juga ada Tuhan yang adil.
Tuhan yang adilnya sama kasihnya seperti berlawanan, tapi tidak pernah bentur. Kasih Tuhan sama keadilan Tuhan sejajar terus menerus bagi orang yang taat kepada Dia. Diberikan cinta kasih tidak habis-habis. Bagi orang yang berani melawan Tuhan dengan kesucian dan keadilan, Dia akan menghakimi kita. Pada waktu kita sudah berdosa, Tuhan marah kepada kita. Dan engkau berdoa, Tuhan kasihan kalah. Tuhan robalah. Tuhan putarlah. Tuhan engkau sesalilah bagiku. Berarti Tuhan berkata, oke, saya tidak lagi memakai adilanku untuk menghukum kamu, tapi aku berputar. Aku sekarang memakai cinta kasihmu untuk mengampuni itu. Dengan demikian, doa kedua berarti Musa minta anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Ini doa kedua. Ketiga, Musa berkata, Tuhan, saya minta supaya pada sedini mungkin saya mendapatkan kemurahan-Mu, dapat cinta kasih-Mu, sehingga seumur hidup saya dipenuhi dengan anugerah cinta Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang menerima Tuhan setelah tua. Waktu dia sudah tidak bisa berdansa, tidak bisa berdoa. Tuhan, saya mau Engkau. Tuhan, kalau tidak mau terima Engkau, biar Engkau mati, masuk ke neraka. Jangan kira Engkau yang mempunyai kekuatan mengatur Tuhan. Jangan kira Engkau yang mempunyai pengaruh sehingga Tuhan mesti mengampuni engkau. Jikalau Tuhan tidak mau menerima kamu, Tuhan membiarkan engkau berdosa, biarpun engkau meninggalkan Dia, Tuhan membiarkan engkau tidak kenal Dia sampai mati, masuk neraka. Itulah sebab Musa berkata, give me as early as possible, fill my heart with your loving kindness, so I can enjoy your grace, enjoy your blessing in the whole of my life. Penuhilah aku dengan cinta kasih-Mu, sehingga aku seumur hidup dengan kenyang mengalami anugerah-Mu, berkat-Mu. Saudara-saudara, inilah adalah doa ketiga, minta sukacita dari Tuhan sedini mungkin, sepagi mungkin. Jangan tunggu. Jangan sampai tua baru mengenal Tuhan. Jangan sampai tua engkau baru datang kepada Tuhan. Itu sudah terlambat. Orang yang sejak kecil mengenal Tuhan, menikmati anugerah Tuhan seumur hidup. Orang sudah mau mati baru percaya Tuhan. Jikalau andai kata dia bisa diampuni dosa, dia sudah tidak ada kesempatan melayani Tuhan, karena hidupnya cuma sisa potongan yang terakhir. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya umur 12 menyerahkan diri. Umur 17 memperbarui penyerahan saya menjadi hamba Tuhan. Sehingga saya diberi hidup sampai hari ini sudah lewat 85 tahun. Berarti paling sedikit 68 tahun melayani Tuhan. Dari umur 17 sampai sekarang sudah berkhotbah, sudah menjadi berkat bagi 37 juta manusia yang pernah ikut secara pribadi ke dalam kebaktian saya. Saya tidak memboroskan waktu di dalam dosa. Saya tidak menghamburkan kesempatan di dalam tangan iblis. Seluruh hidup saya berada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebab doa Musa, sedini mungkin penuhi hatiku dengan kemurahan-Mu, maka seumur hidup aku mendapat sukacita. Berilah aku sukacita pada saat Engkau menekan kami, pada saat kami berada di dalam kesulitan.
Tuhan mempunyai rencana untuk mendidik, untuk menguji, untuk melatih demi menyempurnakan orang yang dimiliki oleh Dia. Manusia yang tanpa diuji tak layak hidup di dalam dunia. Kalimat ini bukan dari saya. Kalimat ini dikatakan oleh seorang 2500 tahun lalu yang namanya Socrates. A man without being examined is not worth living in this world. Kalau manusia tidak pernah diuji, tidak layak hidup di dalam dunia. Waktu Tuhan uji, Tuhan tekan, Tuhan latih, Tuhan disiplin, Tuhan memberikan kesulitan-kesulitan. Kadang-kadang melalui penyakit, kadang-kadang melalui kegagalan, melalui patah hati, membuat engkau rendah hati, bikin engkau kembali kepada Tuhan, tidak sombong. Pada hari engkau menekan kami, berilah kami sukacita. Pada waktu kami menghadapi kesulitan, berilah kami sukacita. Ini doa yang keempat. Saudara-saudara, harus manusia mempunyai cinta kasih Tuhan di dalam ujian. Harus manusia mempunyai kemenangan di dalam kesulitan, di dalam pergumulan. The day you suppress us, the day we experience difficulty, please grant us happiness. Grant us luck and your blessing. Biarlah pada waktu kita mengalami tekanan Tuhan atau mengalami kesulitan di dunia, kita diberi sukacita. Hidup boleh berdiri tegak, boleh tegar, boleh mengalahkan segala kesulitan di dalam hidup. Saudara-saudara, hari ini kita masuk ke dalam doa yang keempat yang besar. Tuhan, nyatakanlah karyamu kepada kami. Ini berarti seumur hidup engkau perlu lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Seumur hidup engkau bukan melihat apa yang dikerjakan oleh presiden, apa yang engkau lihat dikerjakan oleh pemimpin dunia. Tapi engkau harus di dalam hidupmu melihat dengan mata yang jeli, Tuhan telah berkarya. Kalau engkau tidak melihat pekerjaan Tuhan, engkau tidak mungkin takut, engkau tidak mungkin menghargai, engkau tidak mungkin memuliakan namanya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh sadar apa yang dikerjakan oleh Tuhan, dan engkau menilik, mengerti, dan engkau menikmati apa karya Tuhan yang besar, baru engkau bersyukur, baru engkau menikmati, dan baru engkau memuji kebesaran Tuhan. Apakah pekerjaan yang Tuhan yang besar yang sudah Tuhan lakukan untuk kita? Saudara-saudara, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali Tuhan. Ada tiga. Pertama, Tuhan mencipta. Selain Tuhan tidak ada yang bisa mencipta. Penghulu malaikat tidak bisa mencipta. Malaikat tidak bisa mencipta. Raja-raja, jenderal-jenderal, dan semua orang paling berkuasa di dunia tidak bisa mencipta. Karena ini ada pekerjaan dari Tuhan sendiri. The only one who can create is God. More than kings, more than archangels, more than all the ruler of the world. Penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa rakyat, semua penghulu malaikat tidak bisa mencipta kecuali Tuhan. Tuhan adalah sang pencipta yang asli. Tuhan adalah sang pencipta satu-satunya. Tidak ada dewa, tidak ada penghulu malaikat, tidak ada orang-orang suci, tidak ada raja, penguasa di dunia yang mencipta. Maka Alkitab berkata,
Langit menyatakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala mendukung karyanya Tuhan. The heavens are telling the glory of God. And everything created world manifest His own work. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mencipta, telah memberikan tanda-tanda kemuliaan Tuhan di dalam alam semesta. Mengapa bumi harus jauh daripada matahari? Karena kalau terlalu dekat kita kosong. Kalau terlalu jauh kita beku. Maka tidak boleh ganti. Jaraknya ada 150 juta kilometer. Saudara, begitu jauh. Matahari begitu terik. Akhirnya menjamin kita dapat kehangatan tapi tidak terbakar. Kita dapat sejuk tapi tidak beku. Karena jaraknya dipastikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bolehkah manusia merubah jarak antara bumi dan matahari? Tidak boleh. Bolehkah manusia memperpanjang jarak antara bumi dengan bulan? Tidak boleh. Bulan sama bumi beda 590.000 kilometer. Kalau lebih jauh lagi atau lebih dekat lagi, saban hari air pasang, air surut akan bikin kita mesti melarikan diri ke gunung. Baru kita bisa tidak kena banjir. Puji Tuhan, Allah yang telah hitung semua dengan pasti, dengan akurat, tidak sedikit salah adanya. Dari beribu-ribu tahun lalu sampai tahun ini, tahun 2025, kecepatan matahari berputar tidak pernah inkonsisten. Kalau inkonsisten, maka kita akan dikocak. Kita akan mati kesulitan. Tapi karena konsisten, sehingga hampir tidak beda 1 detik di dalam 1 tahun. Allah yang begitu agung menciptakan ini. Ini disebut karyanya. Nyatakanlah karyamu kepada kami ya Tuhan. Ini doa keempat. Show your work. Let us understand what have been created. Allah menyatakan karyanya di dalam berapa bidang? 3 bidang. Pertama, Allah menyatakan cara dia bekerja melalui ciptaan. Ciptaan mencatat keakuratan, keindahan, kepastian yang tidak boleh berubah sedikit pun. Karena Allah yang cipta, Allah yang menentukan jaraknya, besarnya, kecilnya, isinya, semua tidak boleh dirubah. Ini karya yang sudah kita lihat. Apalagi orang belajar fisika. Engkau mengetahui semua jarak antara planet, antara solar system, antara bintang-bintang yang jauhnya berapa daripada bumi. Tidak boleh dirubah. Karena ini sudah dipastikan, sudah ditentukan, sudah direncanakan oleh Tuhan sendiri. Ini karya pertama. Karya kedua, Tuhan bagaimana memberikan kecukupan, mengisi kebutuhan hidup kita masing-masing. Manusia meskipun cuma 60 sampai 100 kilo, tapi setiap hari kita perlu berapa makanan yang mensuplai berapa kalori. Tuhan yang menentukan. Jikalau engkau satu hari mempunyai makanan yang memberikan 1.500 sampai 2.000 kalori, engkau boleh bekerja, engkau boleh jalan, engkau boleh lari, engkau boleh bergerak dengan kekuatan yang cukup. Tetapi kalau engkau makan terlalu banyak, engkau menjadi gemuk, sesudah menjadi gemuk, malah tidak kuat jalan, malah tidak kelincahan untuk bergerak. Saudara-saudara, dan makanan apa yang jamin saya bisa dapat kalori secukup itu? Makanan yang ditentukan oleh Tuhan.
kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau makan jagung atau engkau makan nasi. Meskipun rasanya lain, warnanya, kerasnya, enaknya lain, tapi mempunyai kalori hampir sama. Engkau makan daging sapi atau engkau cuma makan tahu, meskipun berbeda sekali rasanya, tetapi kalori hampir sama. Protein yang ada di daging, protein yang ada di tempe, ada tahu disuplai oleh Tuhan. Jadi melalui ciptaan dan order yang ditentukan oleh Tuhan, saya melihat karya Tuhan. To see the work of God through His creation. Ini satu. Kedua, to see the provision of God. He gave us everything we need. Makanan yang kita cukup. Kita perlu. Pakaian yang kita pakai bisa membuat badan kita cukup hangat. Tidak perlu kedinginan. Karena pakaian memelihara kita dengan kehangatan yang bikin kita terjamin hidupnya sehat. Saudara-saudara, God is so good. Allah begitu baik menciptakan segala sesuatu bagi kita. Allah begitu baik menciptakan makanan begitu penuh gizi untuk kita. Allah begitu baik menciptakan bahan-bahan kita bikin jadi pakaian untuk membungkus dan memelihara kehangatan di dalam kita. Everything provided by God. Yang diberi, yang mengisi kebutuhan. Semua anugerah Tuhan. Kadang-kadang saya lihat kuku, saya berterima kasih. Tuhan, bersyukur namamu. Karena saya ada kuku. Kalau tidak ada kuku, bagaimana engkau bisa hidup nyaman? Tidak mungkin. Karu aja susah. Kalau tidak ada kuku, tidak bisa karu. Ada kuku, engkau garu, katelnya hilang. Ada kuku, engkau menjaga badanmu enak sekali. Bisa bayangkan tidak ada kuku? Saya tidak bisa. Bisa bayangkan tidak ada gigi? Saya tidak bisa. Kalau tidak ada gigi, makanan yang keras masuk langsung perut sakit. Gigi menggeraji. Gigi menggiling. Gigi melunakkan makanan itu. Sehingga waktu ditelan enak. Waktu dimakan persis kebutuhannya, lembutnya cocok oleh mah kita. Saudara-saudara, lain manusia, lain binatang. Binatang seperti kuda, seperti sapi, seperti dinosaurus. Semua cara menggigit lain, cara menggiling lain. Tapi Tuhan kasih kecukupan untuk setiap binatang sehingga mereka boleh menyelesaikan makanan yang lewat mulut mereka. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau tidak ada kuku, bagaimana kalau tidak ada mata, bagaimana kalau tidak gigi. Di dalam mata kita mempunyai sel dan mempunyai syaraf-syaraf yang begitu rumit sehingga mata kita mempunyai fleksibilitas yang lebih cepat dari siapapun. Waktu kita lagi baca buku, jarak mataku dengan bukuku hanya 20 cm. Saya konsentrasi, saya fokus, saya melihat setiap huruf dengan jelas. Di tengah-tengah saya baca buku, ada orang, coba lihat, ada elang di angkasa. Saya langsung angkat tangan. Waktu saya lihat elang, saudara tahu tidak, jarak tadi 20 cm mata dan buku. Sekarang menjadi 2 km mata dan elang. Waktu melihat buku langsung berubah melihat elang. Berapa cepat lensamu di mata berubah. Itu tidak mungkin dicapai oleh Kodak. Tidak mungkin begitu cepat dicapai oleh Yashica, oleh Nikon, oleh Leica. Karena itu perlu putar-putar sampai akhirnya cocok. Ada yang disebut autofocus. Kamera yang autofocus. Tetap
tidak cepat seperti mata. Karena Tuhan menciptakan yang terbaik. Dan Tuhan memberikan yang paling cocok manusia perlukan. Makanan berapa gizi, berapa kalori sudah diberkati oleh Tuhan. Mata fokus dan dia punya autofokus berapa lincah sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya sekarang kasih tahu, seekor kucing kalau mau dimakan oleh seekor ular, ekor ular itu lemnya tatap matanya kucing, dia mendadak menyerang. Saya tanya, mungkinkah kucing diserang oleh ular? Ada yang mengetahui ini? Saudara-saudara, waktu ular di sini, kucing di sini, dia mau tangkap kucing, mau menyerang kucing, kucing langsung mundur, langsung dia kaget, langsung dia menjaga diri. Kecepatan kucing kira-kira 3 kali daripada ular. Bagaimana ular cepat? Kucing pasti tidak pernah bisa kena dimakan oleh ular. Karena kucing jauh lebih cepat daripada ular. Hampir 3 kali cepatnya. Karena syaraf refleksi, syaraf reaksi itu bukan dibikin oleh manusia. Demikian Allah mencipta segala sesuatu. Begitu Allah merencanakan segala sesuatu. Begitu Allah menentukan segala sesuatu. Menurut bijaksana Allah. Yang tidak mungkin disaingi oleh pekerjaan manusia. Tidak mungkin dibandingkan dengan karya manusia. Ilmu manusia. Karena Tuhan yang mencipta. Dari ciptaannya saya tahu. This is your great work. Dari penyukupannya saya tahu. Your provision is your great work. Bukan saja demikian, Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus yang mengawasi, yang mendidik, yang menilik, dan yang mengarahkan kelakuan kita. The guidance of Holy Spirit is also the work of God. Allah mencipta, Allah mempeduli, Allah memberikan penilikan, Allah memberikan kecukupan, Allah memprovisikan, Allah membagikan semua kebutuhan kita. Ini adalah karya Allah yang kedua. Karya Allah yang ketiga, Allah memberikan kepada kita anugerah untuk merubah hidup, untuk mempertumbuhkan iman, untuk membuat rohani kita boleh dicintai, boleh diberkati oleh Tuhan. The provision and the guidance of Holy Spirit to make us spiritually growth. The grace which help us to have our very basic foundation of faith to stand up before God. Anugerah Tuhan bukan di dalam ciptaan. Anugerah Tuhan juga di dalam pemberian hidup dan segala yang kita butuhkan di dalam fisik kita. Ketiga, anugerah Tuhan karyanya dia memimpin rohani kita, memimpin iman kita, memimpin kemahiran jiwa kita. Karena kita mendengar firman, kita diisi, kita mengerti kebenaran, kita dicelikan matanya. Sehingga kita tidak jalan salah, kita tidak pikir salah, kita tidak bekerja salah. Semua anugerah Tuhan. Engkau lihat tidak anugerah Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh melihat anugerah Tuhan, maka engkau akan bersyukur kepada Dia. Kalau engkau tidak pernah lihat anugerah Tuhan, engkau sia-sia hidup di dalam dunia ini. Saban hari hidup, saban hari menerima anugerah, tapi tidak pernah sadar, tidak pernah insyaf, tidak pernah mengetahui inilah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, every day, anytime, you see the guidance of God, you see the provision from God, you see what have been supplied by God in your life, you should give thanks. Bersyukur kepada Dia.
berterima kasih kepada Dia, selalu merasa syukur, selalu merasa cukup, selalu merasa berkat Tuhan. Saya adalah seorang yang sudah dilatih oleh Tuhan di dalam sukacita bersaksi, memuliakan, mengabari Injil. Di dalam duka cita nangis sendiri, simpan sendiri, tekan di dalam hati. Jadi orang yang ketemu saya jarang mendengar pengeluhan saya. Apakah Stephen Tong tidak ada kesulitan? Banyak kesulitan. Stephen Tong tidak sudah tua, umur 85, mau berdiri tidak kuat, mau jalan kurang kekuatan, mau gerak badan lebih hebat, lebih lincah, tidak bisa. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa mengkondak simfoni yang sulit. Misalnya kemarin, simfoni keempat, bagian keempat cepatnya sampai tidak mungkin orang tua bisa ikut. Setiap detik 16 beat. Saya harus cukup cepat bisa reaksi. Kalau tidak, musik sudah lari jauh. Saya masih ketinggalan. Bagaimana bisa menjadi konduktor? Jadi konduktor bukan belajar. Harus ingat. Bukan ingat, harus laksanakan. Waktu laksanakan, harus cukup cepat sehingga musik-musik tidak lari jauh. Engkau bisa menguasai. Itu untuk orang yang umur 85 hampir tidak mungkin. Puji Tuhan masih memberikan kekuatan, masih memberikan kelincahan. Waktu senang saya lakukan, waktu susah saya tidak ngomel. Banyak orang suka ngomel ini, ngomel itu, wadah, aduh, selalu tidak puas. Saudara dekat saya, saudara jarang dengar saya mengomeli Tuhan atau saya maki-maki. Kenapa hidup saya begitu susah? Mengapa begitu capek? Mengapa begitu tua kurang kuat? Tidak pernah. Saya akan menerima semua yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya akan menerima semua yang diatur oleh Tuhan. Saya akan menanggung semua yang diizinkan oleh Tuhan. Maka berhenti, rela, tanggung, toleran, dan terima semua tekanan dari Tuhan. Saudara-saudara, tidak gampang hidup sebagai manusia yang terus bersyukur kepada Tuhan. Tidak gampang menjadi orang tua yang terus puas akan pimpinan Tuhan. Jangan marahin Tuhan. Jangan kritik Tuhan. Jangan sering ngomel tentang Tuhan. Selalu bersyukur. Bersyukur. Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan begitu memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, pelayanan, dan semua hal yang dikaruniakan Tuhan itu sangat besar. Sangat besar anugerahnya. Lihatlah karya Tuhan. Nikmatilah pekerjaan Tuhan. Bersyukurlah karena apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Orang yang tidak pernah ngomel tapi selalu bersyukur akan menyenangkan semua orang di dunia. Kalau orang tak bersyukur terus ngomel-ngomel, kawannya akan hilang. Saudara-saudara, kita mempunyai gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita mempunyai pendeta yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai segala sesuatu begitu indah sehingga gereja ini berjalan dengan lancar sampai hari ini. Gereja ini harus bekerja berat, harus beriman teguh, harus memandang Tuhan untuk memberikan supply, memberikan kebutuhan kita setiap hari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini gereja Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya yang memberikan segala dukungan adalah Tuhan. Dan kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Dengan jalan seperti ini,
gereja ini terus diberkati oleh Tuhan. Inilah pekerjaan Tuhan. Oh God, I have seen your work, your guidance, your inspiration, and your protection. Tuhan, Engkau mencipta alam semesta. Itulah karyamu yang aku lihat. Tuhan, Engkau memberikan kecukupan kepada hidupku. Itulah karyamu yang aku lihat. Tuhan, Engkau membuat aku bertumbuh dalam iman. Dengar firman. Pendeta-pendeta memberikan kecukupan kalimat-kalimat di dalam setiap khotbah untuk mengisi kebutuhan rohani, kebutuhan pertumbuhan imanku. Aku bersyukur. Itulah karyamu. God's work through creation. God's work through provision. God's work through His guidance, His protection, and His growth for our spiritual and our faith every day. Ini karya Tuhan. Kalau hidup tidak pernah melihat karya Tuhan, kalau sebagai orang Kristen bertumbuh, tidak mengetahui bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana iman kita bisa maju. Setiap hari melihat cara Tuhan bekerja, cara Tuhan memberikan kecukupan, cara Tuhan supply anugerah yang kita perlukan, cara Tuhan memimpin perkembangan kita, dan melihat keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan, mengampuni dosa, memberikan kesadaran supaya kita bertobat dan kita menjadi orang mengikut Tuhan dengan setia dan berjalan di dalam perjalanan di dalam pimpinan Tuhan. Ini semua karya penebusan dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian kita menikmati, kita mengalami, kita mengerti proses, kita mengetahui perjalanan bagaimana Tuhan pimpin kita. Sir Isaac Newton dari London, waktu dia tua, dia mengatakan dua kalimat. Saya hidup terakhir, saya sudah tua, saya akan mengajarkan, menjelaskan dua buku Tuhan kepada umat manusia. Orang semua heran. Isaac Newton masih mau mengajar dua buku. Buku Tuhan. Buku apa? Buku Tuhan itu yang mana? Kalau mereka tanya, Newton, what do you mean by you are teaching two books to the mankind? Dia mengatakan, buku pertama, buku kitab suci. Oh, itu banyak orang tahu. Buku Tuhan itu kitab suci. Jadi Newton mengajar kitab suci. Newton belajar teologi tidak. Newton masuk sekolah Alkitab tidak. Newton bagaimana bisa mengajar kitab suci kalau dia tidak sendiri mengerti kitab suci. Ternyata Newton orang yang paling pintar selama 300-400 tahun ini. Banyak orang pikir dia punya otak lebih pintar daripada Jeremy Bentham. Dia punya otak lebih pintar daripada Einstein. Dia punya pikiran lebih pintar daripada Oppenheimer. Dia punya pikiran lebih pintar daripada fisik yang terbesar di dalam sejarah. Isaac Newton is one of the most intelligent man in the history. Saudara-saudara. Dan dia bukan saja dengar khotbah. Dia sendiri suka baca kitab suci. Banyak orang Kristen selain ke gereja dengar khotbah, tidak pernah baca kitab suci. Isaac Newton setiap hari baca kitab suci. Dia menelusuri, dia mempelajari. Dan dia mengatakan, buku kedua yang saya mau mendidik seluruh manusia namanya alam. The nature is the second book. The nature is created by God. And God wants me to teach to human beings about the knowledge hidden in the creature. Hidden
in the physics, hidden in the nature. Alam mengandung pengetahuan-pengetahuan mencatat ciptaan Tuhan yang begitu rumit, yang begitu ajaib, begitu dalam, dan begitu memanfaatkan. Supaya kita boleh mengerti mengapa Tuhan cipta seperti ini. Saudara-saudara, kira-kira 15 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan di antara solar system, daripada Mercury, daripada Mars, daripada bumi, daripada semua planet-planet, hanya satu planet yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Itulah bumi. Saudara-saudara, di dalam Mercury, di dalam Mars, di dalam bintang-bintang lain, tidak ada emas, perak, tembaga, timah, besi, baja, dan stengkul atau barang-barang tambangan seperti di dunia ini. Hanya di dalam bumi ini kita menggali, kita melatih, kita mengelola, kita mendapatkan nikel, krom, tembaga, perunggu, besi, timah yang harganya tidak murah. Inilah bumi, inilah planet yang paling kaya. Saya mau tanya, kenapa di dalam alam semesta bintangnya beratus-ratus juta banyaknya, tetapi ternyata yang kaya cuma bumi ini? Saya tanya lagi, kenapa bumi ini penuh segala sesuatu yang dibutuhkan dan yang mengerti kebutuhan ini hanya manusia? Kenapa seluruh alam semesta bumi paling kaya? Dan kenapa di bumi ada manusia tidak ada lain? Berarti caranya Allah berkarya seperti ini. Mazmur 19 mengatakan, the heavens are telling the glory of God. Cakrawala, langit-langit menyatakan kemuliaan Tuhan dan memberitakan akan bijaksana Tuhan Allah dan pekerjaannya Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Allah berkarya melalui ciptaan. Sehingga di ciptaan ada pengetahuan-pengetahuan yang perlu diajarkan oleh Sir Isaac Newton menjadi buku kedua. Kitab suci ada buku pertama yang Tuhan mengajar kita mengerti wahyu, keselamatan, hidup kekal, dan sifat ilahi. Tetapi buku kedua juga menyimpan rahasia, menyimpan bijaksana, dan semua yang paling dalam mengenai bagaimana Allah menciptakan bumi. Sehingga seorang ilmuwan mengajar kita tentang alam semesta. Seorang teolog mengajarkan kita mengenai yang supra alam semesta. Jikalau ilmuwan mengajar matematika, mengajar fisika, mengajar kimia, mengajar astronomi, mengajar semua yang dicipta oleh Tuhan, tapi mereka tidak tahu rencana keselamatan, maka pendeta-pendeta yang belajar teologi, mereka lah sanggup membicarakan tentang hal-hal supranatural, hal-hal tentang iman rohani yang disimpan di dalam kitab suci. Tapi Newton lain sama semua pendeta. Jika pendeta hanya memberikan pengetahuan teologi tapi tidak mengerti fisika, dan guru-guru profesor mengajar fisika tetapi mereka tidak mengerti teologi, Newton mempunyai dua-dua. Orang ini terlalu pintar. I want to teach you about the Bible as a revelation of God. I want to teach you something more than the Bible about the revelation of the creation of God in this world. Saya percaya di dalam kekristenan menghasilkan orang yang paling pintar di dalam ilmu, juga menghasilkan orang yang paling pintar di dalam teologi. Dan saya harap
Gereja Reform Injili Indonesia bisa menyodorkan, bisa mengajarkan kita dua-dua ini. Kira-kira 14 tahun yang lalu, saya berkhotbah di satu kota namanya Atlanta. Sekarang cucu saya paling besar, Daniel, sekolah dekat situ. Satu kali habis saya khotbah di gereja, saya minta, bisakah bawa saya mengunjungi toko-toko antik. Saya mau cari barang-barang kuno, mau cari barang-barang berharga. Maka ada orang membawa ke antik shop di Atlanta. Waktu saya lihat-lihat, tidak ada yang saya senang. Akhirnya sebelum saya pergi, saya menemukan satu buku. Saya kaget. Buku itu dicetak 250 tahun yang lalu. Buku antik. Judulnya The Commentary on the Book of Daniel. Kitab pentafsiran kitab suci dan buku Nabi Daniel. Saya penasaran. Saya kaget. 200 tahun yang lalu siapa yang bisa menulis buku ini? 200 tahun itu teologi reform berkembangnya belum sempurna. Siapa yang bisa tulis buku pentafsiran buku Daniel? Waktu saya baca, saya lebih kaget lagi. Yang menulis itu Sir Isaac Newton. Seorang ilmuwan, seorang yang paling hebat di dalam ilmu fisika, astronomi. Seorang yang hebat sekali di dalam ilmu pengetahuan modern. Masa dia tulis pentafsiran buku Daniel? Saya tanya orang yang jual, are you sure this book was written by Isaac Newton? Yes, we absolutely sure. Of course we know we are not telling lie. This book was written by Isaac Newton. Saya mengatakan Isaac Newton hidupnya 300 tahun lebih sebelum kita. Ini 200 tahun. Dia mengatakan, this is not the original book written by him, but this is reprint and reprint and reprint 100 more years after his death. Setelah Isaac Newton sudah meninggal, 100 tahun lebih buku ini dicetak lagi dan dijual. Sekarang sudah tua karena buku ini sudah 200 tahun. Saya tanya, how much are you going to sell it for me? Orang itu mengatakan, you have the number in the back page of the book. Saya lihat, $3.800. Satu buku. Saudara mau beli enggak? Mahal enggak? Jawab dong. Mahal enggak? Saya tidak mungkin mempunyai uang $3.800 beli satu buku. Saya sudah lihat, can it be lower? No. It is 200 years old. It is antique. The book cannot be lower. 3,800. If you can pay, you get it. If you cannot pay, you leave it. Saya akhirnya, I'm so sorry. My money is not enough to buy this book. So I should go. Bye-bye. Saya pergi. Tapi hati saya sedih. Kenapa saya tidak bisa beli buku ini? Karena saya kurang kaya. Saya pendeta. Beli satu buku. Kenapa mau beli? Karena bukunya Isaac Newton. Bukunya orang terkenal sebagai ilmuwan terbesar di dalam sejarah. Tapi karena ada uang, ya tidak bisa. Saya hanya lihat-lihat. Sayang-sayang, terus saya pergi. 3 tahun kemudian, saya kembali ke Atlanta. Saya berkhotbah di sana dan keliling lagi ke toko buku itu. Waktu saya mengulangi kunjungan toko buku itu, orangnya masih ada. Bukunya belum dijual, tapi uang saya tetap tidak cukup. Berapa? $3.800. Tidak boleh kurang? No. Tidak bisa kurang. Akhirnya saya pergi lagi.
Dengan sedih saya kembali ke Indonesia. Tapi mungkinkah di dalam Amazon mendapatkan buku ini? Dia bilang, saya coba. Dia cari di Amazon. Dia pesan di Amazon. Meskipun bukan antik, tapi cetakan yang baru. Akhirnya dibelikan, dibawa ke tempat saya. Saya senangnya luar biasa. Ini saya sudah dengar waktu saya umur 25, baca buku daripada Dr. Chang Li Sen. Isaac Newton pernah tulis buku tentang kitab Daniel. Tentang besok dunia akan bagaimana. Akhir dunia, hari kiamat terjadi apa. Dia sudah pernah memberikan tafsiran. Tapi saya tidak pernah tahu karena saya tidak punya milik buku itu. Buku itu ada di Oxford. Buku itu ada di rumah universitas tertua di Inggris. Puji Tuhan, 350 tahun kemudian saya memiliki buku dari kopi cekatan asli yang dibeli yang sekarang sudah sampai di Jakarta. Saudara-saudara, kiranya memberkati kita. Saya sangat kagum waktu Newton mengatakan, I am going to teach 2 books to human being. The first is the Bible. Second is the nature. Melalui kitab suci, kita mengetahui tujuan, rencana Tuhan untuk seluruh umat manusia. Melalui ilmiah, melalui fisika, mengetahui bagaimana Tuhan dengan bijaksana menciptakan alam semesta yang begitu indah, begitu rumit, begitu teratur, supaya mengetahui Tuhan kita memang hebat adanya. Saudara-saudara, hari ini saya mau berhenti khotbah sampai di sini. Karena Tuhan mau kita mengetahui karyanya. God wants me, God wants you, God wants everybody of us to understand His work. Inilah doa Musa. Nyatakanlah karyamu kepada kami ya Tuhan. Bukan doa minta duit, minta makanan, minta kekayaan. Doa minta matanya dijelikan dan bisa menandang, bisa melihat, bisa mengerti karya Tuhan. Saya mau tanya, engkau sudah jadi orang Kristen berapa lama? Sudahkah engkau melihat karya Tuhan? Apakah karya Tuhan? Pertama, His creation. Kedua, His provision. Ketiga, His salvation. Allah mencipta, saya harus mengerti alam semesta. Allah memberi kecukupan, saya harus mengetahui ekologi dan mengetahui segala yang diatur oleh Tuhan. Ketiga, Allah menyelamatkan. I should understand the salvation and the redemption of God. Kiranya semua orang Kristen mengerti karya Tuhan, mengerti cara Tuhan bekerja, baik tidak mencipta atau tidak mencukupi maupun tidak memimpin kita mempunyai keselamatan, penebusan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.